Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya ya. Kali ini kalian sudah semester 3. Mata kuliah yang akan saya pegang pada semester 3 ini adalah mata kuliah farmakognosi dan praktikum farmakognosi. Keduanya PJMK-nya saya dengan tim dosennya ada saya dan Pak Bilal. Kemudian total pertemuan pada mata kuliah farmakognosi ini ada 14 kali tatap muka ya. 12 kali tatap muka berupa perkuliahan dalam bentuk ceramah dan diskusi, kemudian 2 kali tatap muka dalam bentuk presentasi studi kasus. Untuk presentasi studi kasus nanti akan dilakukan pada pertemuan ke-7 dan pada pertemuan ke-14 sebelum saudara melakukan evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Baik, tujuan dari proses pembelajaran mata kuliah farmakognosi ini ada 4. Yang pertama adalah saudara memahami tentang definisi, sejarah, dan perkembangan ilmu farmakognosi. Kemudian saudara mampu memahami jalur metabolisme tanaman. Kemudian yang ketiga adalah saudara mampu memahami contoh tanaman yang mengandung metabolit sekunder dan dimanfaatkan dalam bidang kefarmasian, baik digunakan sebagai bahan aktif obat ataupun digunakan sebagai eksipien atau bahan tambahan pada proses formulasi obat. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan contoh tanaman yang mengandung metabolit sekunder dan digunakan dalam bidang kefarmasian. Untuk khusus metabolit sekunder, ini khususnya adalah metabolit sekunder yang digunakan sebagai bahan aktif. Baik bahan aktifnya nanti berupa crude drug, ya, berupa simplisia ataupun berupa crude ekstrak, ataupun bisa juga bahan bakunya berupa isolat. Nah, untuk materi pada hari ini, capaian pembelajarannya ada 4, yaitu saudara mampu memahami definisi, sejarah, dan ruang lingkup farmakognosi, kemudian mampu memahami definisi simplisia, jenis simplisia apa saja, dan proses pengolahannya, serta cara penamaannya. Kemudian yang ketiga adalah mampu memahami jalur metabolisme. Khusus untuk jalur metabolisme, saya tidak akan menjelaskan secara detail karena nanti ada sendiri di mata kuliah fitokimia pada semester 4 ya. Yang akan saya tekankan di sini adalah saudara paham apa hubungan antara metabolit primer dan sekunder. Kemudian yang keempat adalah mampu memahami peran farmakognosi pada penjaminan mutu produk obat bahan alam ya atau obat herbal. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sejarah dari ilmu farmakognosi. Ya, sebenarnya sejak zaman dahulu manusia telah lama menggunakan tanaman sebagai bahan pengobatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya manuskrip atau buku yang berjudul The Materia Medica. The Materia Medica ini disusun oleh Dioscorid. Dia adalah seorang farmakobotanis ya pada abad 1 Masehi. Nah, apa yang bisa kita dapatkan pada manuskrip De Materia Medica? Jadi pada manuskrip De Materia Medica itu terdapat beberapa monografi tanaman yang digunakan sebagai pengobatan pada saat itu. Mulai dari ciri-ciri tanamannya, seperti apa, kemudian cara pengolahannya bagaimana, serta dosis yang digunakan. Nah, kemudian berkembang sampai pada awal abad ke-19 ya, karena ilmu pengetahuan semakin maju, maka mulai terpisah antara fokus yang mempelajari mekanisme obat atau yang biasa kita sebut dengan farmakologi dengan ilmu yang fokus mempelajari terkait karakteristik suatu crude drugs. Ya, karakteristik di sini apa maksudnya? Karakteristik di sini adalah cenderung pada sifat fisika kimia. Kemudian
ciri khas dari obat itu seperti apa, kemudian struktur kimianya seperti apa. Jadi pada awal abad ke-19 itu sudah mulai terpisah antara ilmu yang fokus yang mempelajari mekanisme kerjanya, yaitu di farmakologi, kemudian fokus yang mempelajari pada karakteristik fisika kimia dari crude drugs atau dari isolat tertentu. Nah, hingga pada pertengahan atau akhir abad ke-19 ya, mulai muncul yang namanya kimia medisinal. Jadi kimia medisinal ini ilmu yang mempelajari bagaimana cara mensintesis suatu senyawa. Itu adalah sejarah dari perkembangan farmakognosi. Jadi ketika kita bicara tentang farmakognosi ya, berarti kita bicara tentang crude drugs dan karakteristiknya, sifat fisika kimianya, organoleptiknya, kemudian sifat makroskopis, mikroskopisnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk aktivitas atau efek farmakologi sendiri dari tanaman obat tersebut ya, saudara akan belajar di semester 6 pada mata kuliah fitoterapi. Nah, ini sedikit sejarah tentang farmakognosi ya. Jadi bagaimana farmakognosi itu pada yang awalnya antara mekanisme kerja dan karakteristik obat itu menjadi satu hingga akhirnya pada abad ke-19 mulai terpisah. Jadi sebelum muncul teknik atau ilmu tentang mengisolasi atau mengekstraksi suatu isolat dari tanaman, maka sejak zaman dahulu yang dipakai sebagai pengobatan itu adalah simplicia atau biasa kita sebut dengan crude drugs. Contoh yang paling mudah saat ini yang masih dijumpai ya, yaitu simplicia dari kulit batang ya, tanaman willowbark. Tanaman willowbark ini sangat terkenal sekali di luar negeri. Dia merupakan tanaman yang memiliki efek sebagai analgesik ya. Nah, setelah diisolasi, ternyata di dalam tanaman willowbark ini mengandung senyawa asam salisilat ya. Jadi ada salisin dan asam salisilat. Nah, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama di bidang sintesis, di bidang kimia sintesis ya, maka mulai dibentuk atau diformulasi atau disintesis senyawa turunan dari asam salisilat, yaitu yang pertama yang paling sering saudara temui adalah asam asetil salisilat atau yang kita sebut dengan salisin. Jadi senyawa induknya ya adalah asam salisilat. Aspirin adalah derivat atau turunan dari asam salisilat. Berikutnya ada ibuprofen. Ibuprofen ini senyawa induknya itu juga asam salisilat. Nah, kenapa dibentuk atau disintesis senyawa-senyawa turunan? Ada beberapa alasan kenapa ilmuwan itu mensintesis senyawa turunan dari suatu obat. Yang pertama bisa karena ingin meningkatkan aktivitas farmakologinya, misalnya supaya dia lebih spesifik pada kalau antiinflamasi ya, misalnya supaya dia lebih spesifik pada COX-2. Atau selain untuk meningkatkan aktivitas farmakologi suatu obat, bisa juga proses sintesis atau derivatisasi itu dilakukan untuk menurunkan efek samping dari suatu obat. Kemudian selain willowbark ada lagi yaitu Ephedra sinica. Ini juga sangat terkenal ya. Jadi Ephedra sinica itu awalnya yang dipakai adalah herba dalam bentuk herba. Nah, kemudian pada abad ke-19 ya dia mulai berhasil diisolasi senyawa aktif apa sih yang memiliki efek sebagai kalau Ephedra sinica ini kan awalnya digunakan untuk asma ya. Senyawa aktif apa sih yang memiliki efek tersebut? Yaitu ternyata ephedrin.
Ephedrine ini kemudian mulai dibentuk disintesis derivatnya, senyawa turunannya, ya ada fenilpropanolamin. Jadi ini adalah sejarah singkat dari beberapa tanaman obat ya. Jadi bagaimana ceritanya dari crude drugs, dia masih berupa simplicia seperti ini, hingga diperoleh isolat tunggal yang sekarang lebih sering kita gunakan ya. Jadi misalnya ephedrine atau fenilpropanolamin, saudara akan sering menjumpai dua senyawa ini pada obat-obatan influenza, gitu ya. Kemudian, jadi secara umum apa sih definisi dari farmakognosi ya? Farmakon sendiri tersusun atas dua kata, yaitu farmakon itu drugs, dan gnosis itu adalah knowledge atau pengetahuan. Jadi farmakognosi secara definitif itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tanaman obat dan karakteristiknya. Kalau kita baca pada beberapa textbook ya, mereka mengungkap secara detail karakteristiknya, itu mulai dari sifat fisika kimia, dan beberapa textbook juga mengungkap dari segi aktivitas farmakologi. Meskipun tinjauan terkait aktivitas farmakologinya tidak seberapa detail dan lengkap dibandingkan kalau saudara baca pada textbook fitoterapi. Kemudian kita masuk pada crude drugs ya. Jadi ketika saya sebut kata crude drugs, itu artinya adalah merujuk pada simplicia. Simplicia menurut Materia Medica, textbook Materia Medica Indonesia, adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dikatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Jadi syarat dari simplicia itu dia belum mengalami proses ekstraksi, ya. Jadi benar-benar dari tanaman yang telah dikeringkan, atau bisa juga dia mengalami modifikasi pengecilan ukuran. Ada 3 macam simplicia. Yang pertama adalah simplicia nabati, yang kedua simplicia hewani, dan yang ketiga simplicia plikan. Simplicia nabati ini bahan obat seluruh bagian tanam yang berasal dari seluruh bagian tanaman atau bagian tertentu atau eksudat ya, dan belum berupa zat kimia murni. Ya, jadi misalnya kalau pada contoh di depan tadi Ephedra sinica, ya itu merupakan contoh simplicia nabati, atau willowbark itu juga merupakan contoh simplicia nabati. Nah, kalau sudah berbunyi ephedrine yang diisolasi dari Ephedra sinica, dia bukan merupakan simplicia tapi merupakan isolat senyawa murni. Kemudian yang kedua adalah simplicia hewani. Ini bahan obat yang berasal dari hewan. Contohnya apa? Contohnya yang paling mudah adalah lemak hewan. Kemudian ada madu ya. Kemudian simplicia plikan, bahan obat yang berasal dari mineral dan belum diolah ataupun baru diolah dengan cara yang sederhana. Contoh yang paling mudah dari simplicia plikan adalah belerang yang biasa kita temui pada Gunung Merapi yang masih aktif ya. Kemudian yang kedua, contoh simplicia plikan yang lain ada clay ya, clay atau lumpur ya. Nah, ini beberapa contoh simplicia. Kemudian kita masuk pada proses pengolahan simplicia. Nah, ada beberapa tahap pada proses pengolahan simplicia. Pemanenan dan pengumpulan, kemudian sortasi dan pengeringan. Ini merupakan tahap pengolahannya. Kemudian makroskopis dan mikroskopis ini adalah pada tahap evaluasinya atau monitoring. Kita masuk pada tahap pemanenan dan pengumpulan dari simplicia. Kenapa tahap pemanenan dan collecting
dari Simplicia ini menjadi dari suatu tanaman, Simplicia suatu tanaman itu menjadi penting karena waktu panen itu akan sangat mempengaruhi kadar dari kandungan zat aktif suatu Simplicia. Jadi kalau saudara yang paling mudah adalah panen kunyit pada musim hujan dan pada musim kemarau, pasti kualitas dari rimpang kunyitnya akan sangat berbeda. Ada beberapa pedoman yang bisa saudara gunakan, yaitu kalau saudara mau panen daun, ya biasanya itu dikumpulkan sewaktu tanaman berbunga atau sebelum buahnya menjadi masak. Namun ada juga beberapa tanaman yang dipanen pada saat daunnya itu masih muda, jadi masih warnanya masih hijau muda. Ada beberapa pertimbangan ya, terutama pertimbangannya adalah terkait dengan kandungan metabolit sekunder pada tanaman tersebut yang akan sangat berpengaruh pada aktivitas farmakologinya. Kemudian bunga ini dikumpulkan sebelum atau segera setelah mekar. Kemudian kecuali pada bunga cengkeh ya, dia tidak boleh sampai mekar. Kemudian buah itu dikumpulkan dari buah yang sudah masak sempurna, biji dikumpulkan dari buah yang masak sempurna. Kemudian untuk akar, rimpang, umbi, dan bulbus dia dikumpulkan saat proses pertumbuhan berhenti. Nah, apa saja contoh Simplicia yang termasuk bunga? Yang termasuk bunga misalnya adalah rosella, kemudian cengkeh, kemudian yang termasuk buah misalnya adalah pala, kapulaga. Kemudian yang termasuk biji ada kopi, mahoni, ya. Oke, itu adalah pada tahap pemanenan dan collecting. Nah, setelah dipanen, apa yang dilakukan? Setelah dipanen, yang dilakukan pertama kali adalah dicuci dan sortasi basah. Apa tujuannya? Membersihkan Simplicia dari benda-benda asing, ya. Terutama kalau Simplicia itu berasal dari dalam tanah, jadi akar, kemudian rizom, bulbus, umbi, dan lain sebagainya itu harus dicuci sampai bersih. Setelah dicuci, tahap selanjutnya adalah dilakukan pengeringan. Tujuannya adalah mendapatkan Simplicia yang awet dan tidak mudah rusak dan dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Kemudian persyaratannya adalah kadar airnya itu kurang dari 10%. Nah, apa efeknya kalau pada Simplicia itu mengandung kadar air yang tinggi? Ya, maka Simplicia tersebut akan sangat mudah sekali menjadi media pertumbuhan bakteri ataupun jamur, ya. Oke, kemudian, nah setelah dilakukan pengeringan, tahap selanjutnya adalah pengamatan makroskopis dan mikroskopis. Ya. Pengamatan makroskopis ini meliputi organoleptik. Jadi kalau saudara beli Simplicia, biasanya di situ ada tertulis identifikasinya dan karakteristik organoleptisnya. Dia Simplicia apa, kemudian warnanya apa, kemudian rasanya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian selain karakteristik makroskopis juga ada karakteristik mikroskopis. Untuk karakteristik mikroskopik ini cenderung pada ini yang akan banyak saudara pelajari ya. Jadi kita akan belajar tentang fragmen spesifik pada tiap Simplicia. Jadi kalau misalnya saudara mendapati dua Simplicia, katakanlah yang satu adalah daun sambiloto, yang satunya adalah daun stevia, herb ya. Yang satu adalah herba sambiloto, yang satunya lagi adalah daun stevia rebaudiana. Nah, gimana sih cara membedakan keduanya? Yang pertama dari organoleptik, rasanya seperti apa. Kemudian selain dari organoleptik, dari mikroskopik, diamati di bawah mikroskop. Fragmen khasnya itu apa? Benar nggak ini Simplicia sambiloto? Benar nggak ini Simplicia daun stevia? Oke, sekarang kita masuk pada tata nama Simplicia. Tata nama Simplicia kita merujuk pada Farmakope Indonesia,
ya. Simplisia nabati ditulis dengan menyebutkan nama genus atau spesies nama tanaman, diikuti nama bagian tanaman yang digunakan. Contohnya, yang pertama adalah genus dan nama bagian tanaman. Contohnya adalah Cinchona cortex. Cinchona cortex itu dari tanaman apa? Cinchona succirubra. Genusnya Cinchona. Kemudian yang kedua Digitalis folium. Digitalis folium dari tanaman apa? Misalnya Digitalis lanata. Kemudian ada Tim herba. Tim herba dari tanaman apa? Thymus vulgaris. Zingiber rhizoma, dia dari tanaman apa? Zingiber officinale, ya. Jadi genus dan nama bagian tanaman yang digunakan. Kemudian bisa juga dari petunjuk spesies dan nama bagian tanaman. Misalnya Belladonna herba. Belladonna ini dari tanaman apa? Atropa belladonna, ya. Atau Stramoni herba, dia dari tanaman Datura stramonium. Kemudian bisa juga disebut lengkap, jadi ada genus, spesies, dan nama bagian tanaman. Contohnya, Curcuma aeruginosa rhizome, ada Curcuma domestica rhizome, ada Curcuma santoriza rhizome. Ya. Kemudian ada Capsaici frutescentis fructus. Itu adalah aturan beberapa penamaan tata nama Simplicia. Nah, ini adalah nama latin dari bagian tanaman yang digunakan, ya. Jadi kalau biji kita nyebutnya semen, akar, radik, rimpang, rizom, umbi, bulbus, kemudian bunga, flos, buah, fruktus, dan lain sebagainya. Nah, tugas saudara adalah mengumpulkan, ya, atau mencari nama-nama tanaman yang digunakan sebagai obat berdasarkan bagiannya. Jadi kalau misalnya biji, tanaman apa saja sih yang bijinya itu digunakan sebagai obat? Kemudian akar, tanaman apa saja yang akarnya digunakan sebagai obat? Kemudian apalagi? Kayu, tanaman apa yang kayunya digunakan sebagai bahan baku obat? Kemudian kulit kayu, tanaman apa yang bagian kulit kayunya digunakan sebagai bahan baku pengobatan. Itu tugasnya. Kemudian kita masuk pada proses pembentukan dari senyawa metabolit yang ada pada tanaman. Proses pembentukan senyawa metabolit yang ada pada tanaman ini tidak lepas dari proses fotosintesis, karena fotosintesis itu adalah cikal bakal dari bahan baku metabolit primer dan metabolit sekunder, ya. Secara umum proses fotosintesis terjadi di kloroplas, ya. Kemudian hasilnya terutama senyawa turunan gula, ya, heksosa, kemudian rhamnosa, glukosa, dan lain sebagainya, itu akan mengalami sintesis di mitokondria. Nah, dari mitokondria ini adalah metabolit dari mitokondria inilah yang merupakan bahan baku untuk proses pembentukan metabolit primer ataupun metabolit sekunder. Kemudian di mana disimpannya metabolit sekunder dan metabolit primer? Pada tanaman, metabolit primer dan sekunder itu banyak disimpan di bagian vakuola. Jadi, ada dua jenis metabolit pada tanaman, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Ya, apa itu metabolit primer? Jadi metabolit primer itu adalah metabolit yang secara umum diproduksi oleh semua tanaman dan digunakan secara langsung untuk proses pertumbuhan. Contoh yang paling mudah dari metabolit primer ini adalah karbohidrat, gula dan turunannya, kemudian protein, kemudian lemak, ya.
itu metabolit primer. Jadi semua tanaman pasti bikin metabolit primer dan pasti digunakan untuk proses pertumbuhan. Yang kedua adalah metabolit sekunder. Apa sih metabolit sekunder itu? Ya, metabolit sekunder itu adalah metabolit atau senyawa yang diproduksi oleh tanaman dan tidak digunakan pada proses pertumbuhan. Dan perlu diingat, metabolit sekunder antara tanaman A dan tanaman B bisa saja berbeda. Ya, jadi misalnya kalau kopi itu dia menghasilkan kafein, ya, apakah tanaman lain itu menghasilkan kafein juga? Belum tentu. Ya. Jadi antara tanaman A, B, C, dan seterusnya itu metabolit sekunder yang dihasilkan beda. Dan metabolit sekunder ini tidak digunakan pada proses pertumbuhan. Jadi untuk apa tanaman memproduksi metabolit sekunder? Semua senyawa, semua metabolit yang diproduksi oleh tanaman itu pasti ada tujuannya. Ada beberapa teori yang menyebutkan kenapa tanaman itu memproduksi metabolit sekunder. Jadi bisa saja tanaman itu memproduksi senyawa tertentu itu untuk melindungi diri. Melindungi diri dari apa? Bisa dari patogen, bisa dari herbivora, ya, binatang pemakan tanaman. Ya, bisa juga dari fungi, infeksi jamur. Kemudian ada juga metabolit sekunder itu digunakan oleh tanaman untuk menginduksi kondisi tertentu, misalnya untuk meningkatkan kadar nitrogen di tanah sekitar tempat dia tumbuh. Oke, itu ya. Jadi itu perbedaan dasar antara metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah, apa saja yang termasuk metabolit sekunder? Sebagian besar textbook mengklasifikasi metabolit sekunder itu berdasarkan struktur kimia, ya. Jadi ada beberapa klasifikasi besar. Yang pertama adalah metabolit sekunder golongan alkaloid, metabolit sekunder golongan terpenoid, dan metabolit sekunder golongan fenol. Metabolit sekunder golongan fenol ini nanti akan dibagi lagi menjadi simple fenol, anthraquinone, kemudian flavonoid, kemudian tanin, ya. Nah, terpenoid ini juga nanti akan ada turunannya, yaitu steroid. Nah, bagaimana hubungan dari proses biosintesis antara metabolit primer dan sekunder? Saudara lihat di sini. Jadi ini adalah proses inti pada aktivitas fotosintesis, ya, di mana dia menghasilkan karbohidrat, ya, gula, dia menghasilkan karbohidrat. Kemudian dia di sini mengalami siklus Krebs, ya, sehingga menghasilkan asetil-CoA. Nah, di mana posisi metabolit primer? Ini adalah posisi metabolit primernya. Jadi ada karbohidrat, protein, asam lemak. Kemudian metabolit primer ini merupakan bahan baku pada proses sintesis dari metabolit sekunder. Ya, jadi dari asam sikimat ini akan menghasilkan fenol, tanin, lignin. Kemudian dari jalur asam amino dia akan menghasilkan alkaloid dan lain sebagainya. Jadi ini adalah hubungan antara metabolit primer dan sekunder, ya. Yang perlu saya tekankan di sini adalah metabolit primer itu merupakan bahan baku atau starting material dari proses sintesis metabolit sekunder, ya. Ada 3 jalur utama, yaitu asam sikimat, asam mevalomat, dan poliketid atau jalur asetat. Nah, sekarang tujuan besarnya, kenapa kok kita harus atau saudara harus belajar farmakognosi? Apa nanti aplikasinya ketika saudara sudah bekerja?
Farmakognosi ini akan banyak sekali saudara pakai kalau misalnya nanti saudara bekerja di industri obat bahan alam, ya. Dipakai pada bagian apa? Terutama pada bagian quality control. Quality control untuk apa? Quality control untuk bahan baku. Misalnya, saudara kerja di industri YEBA. YEBA itu adalah industri ekstrak bahan alam. Jadi industri yang menghasilkan berbagai macam ekstrak tanaman. Otomatis kalau hasil akhirnya adalah ekstrak, maka bahan bakunya adalah Simplicia, ya, baik itu serbuk ataupun Simplicia yang masih berupa daun ataupun potongan-potongan atau cacahan rizom. Nah, ketika saudara mendapatkan bahan baku Simplicia, bagaimana cara untuk mengetahui ini Simplicianya benar nggak sih sesuai yang saya pesan? Kalau saudara pesan Simplicia daun jambu biji, benar nggak itu datangnya adalah Simplicia daun jambu biji, bukan Simplicia meniran, bukan Simplicia daun salam dan lain sebagainya. Maka peran farmakognosi di mana? Yang paling mudah adalah kita cek dari aspek makroskopisnya, ya, bisa dari warna, bau, dan rasa. Beberapa serbuk Simplicia itu sangat spesifik karakteristik organoleptiknya. Yang paling mudah adalah sambiloto, pasti rasanya pahit, atau daun stevia, pasti rasanya manis. Itu yang pertama dari aspek makroskopis. Kemudian quality control yang kedua bisa juga dari aspek mikroskopis. Yang paling mudah ya kita amati di bawah mikroskop. Fragmen khasnya. Jadi kalau misalnya dari tanaman sambiloto, apa sih fragmen atau ciri khas dari Simplicia sambiloto ini? Nah, karena itulah saudara dulu belajar botani farmasi. Kalau di botani farmasi saudara pelajari struktur anatominya lengkap dari bagian luar sampai bagian dalam, sehingga tahu ada ada sel apa saja di situ, ya. Nah, kalau pada farmakognosi sampelnya sudah berupa serbuk Simplicia. Sudah tidak berupa anatomi utuh, tapi sudah berupa fragmen sel yang terpisah-pisah. Jadi misalnya kalau pada sambiloto akan kita jumpai sistolit. Atau kalau pada stevia kita akan dapatkan trikoma glanduler, gitu ya. Jadi itu yang pertama aspek mikroskopisnya. Ya, mengidentifikasi ini beneran enggak, atau bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi bahan baku saya ini dipalsukan enggak ya, dicampur dengan material yang lain atau tidak, begitu. Untuk aspek mikroskopik, selain dengan pengamatan langsung di bawah mikroskop, juga bisa dengan menggunakan SEM, ya. Kalau SEM ini lebih detail, jadi kita bisa pakai perbesaran sampai 5.000 atau 20.000 kali, ya. Jadi ini adalah peran atau fungsi farmakognosi pada industri obat bahan alam, ya. Jadi itu adalah tujuan akhirnya kenapa kita atau saudara belajar tentang farmakognosi ketika kuliah di farmasi, dan kenapa juga diawali dengan botani farmasi. Ini referensi yang biasa saya pakai, jadi ada farmakognosinya Dress and Evans, kemudian ada farmakognosi and farmakoteknologi. Oke, sekian untuk kuliah hari ini. Jadi setelah melihat video ini, ya, kita akan melakukan online melalui Zoom. Kemudian saya akan melakukan evaluasi menggunakan aplikasi Minty ataupun aplikasi Quizy. Jadi itu semacam kuis, ada pertanyaan-pertanyaan singkat di situ yang harus saudara jawab. Dan kalau saudara tidak melihat video ini, otomatis tidak
akan mengalami kesulitan ketika mengerjakan di kuisi ataupun di Minty tersebut. Nanti linknya akan saya berikan di VLM ya, atau pada saat Zoom. Terima kasih, sekian untuk kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.